Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini yang penuh dengan keberkahan, kita dipertemukan kembali dalam suasana Ramadan yang penuh dengan kesejukan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan kebaikan dan juga penuh dengan keberkahan. Kami ucapkan selamat datang untuk Ibu-Ibu Seruni dalam acara buka puasa bersama pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1447 Hijriah. Semoga ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, karena Masya Allah aktivitas hari ini sangat luar biasa. Dimulai tadi pagi pada pukul 8 sampai dengan selesai, kemudian dilanjutkan lagi pada sore tadi acara santunan yatim, dan hari ini adalah buka puasa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Penasehat Seruni Kabinet Merah Putih Ibu Ida Pratikno, yang kami hormati Ibu Dr. Aisyah Dahlan, narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, sehat Bu? Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Bidang 2 Seruni KMP Ibu Evi Agus Andrianto. Yang kami hormati Wakil Ketua Bidang 2 Seruni KMP Ibu Levi Brian Yulianto. Kemudian Ibu Helmi Nasruddin Umar, sahibatul masjid selaku anggota bidang 2 Seruni KMP dan juga pelaksana utama kegiatan. Yang kami hormati para ibu Seruni KMP, ibu-ibu Dharma Wanita Pusat, ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian Agama dan Lembaga. Hadirin yang berbahagia, selamat datang kembali kami ucapkan pada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara buka puasa bersama pada sore hari ini. Semoga kebersamaan yang sederhana namun penuh dengan makna ini menjadi ladang pahala dan mempererat tali silaturahmi di antara kita. Baiklah, tanpa panjang kata, hadirin yang kami hormati, sebelum kita bersama-sama menikmati hidangan berbuka puasa, marilah kita sejenak menyejukkan hati dan menambah keberkahan Ramadan dengan menyimak tausiah. Insya Allah tausiah pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ibunda kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, yang akan memberikan pencerahan dan nasihat yang menenangkan hati agar suasana Ramadan yang kita jalani semakin bermakna dan penuh dengan keberkahan. Kepada Ibunda Dr. Aisyah Dahlan, kami persilakan. Boleh diberi aplaus yang mulia. Terima kasih Bu Lili. Ya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, karena ibu semua sudah cakep, jadi saya nggak usah pantun ya, karena sudah cakep. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami berkumpul, kita sama-sama berkumpul di sini dari tadi pagi. Rupanya kegiatan Seruni ya. Ya Allah, Seruni ini rupanya singkatan ya Bu, Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih ya. Tentunya yang kami hormati seluruh pendamping menteri, wakil menteri dan lembaga pada Kabinet Merah Putih, dan mungkin juga ada dari DWP IPP yang hadir juga. Terima kasih. Salam hormat buat Ibu Selvi Gibran Rakabuming selaku pembina. Salam hormat kami pada beliau. Kemudian tentunya yang kami hormati juga Ibu Ida, Bu Ida Pratikno, Masya Allah selaku penasehat. Dan Ibu Helmi Nasruddin, Sohibul Bait, Masya Allah. Dan Ibu Evi, terima kasih. Beliau langsung yang hubungi kami. Saya kaget juga, wah ada acara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan hari ini
Saya sangat bersyukur dan terima kasih diundang untuk bisa berbagi sebuah judul yang panitia tulis di dalam undangan, yaitu Harmoni Keberagaman dalam Kebersamaan. Izin pakai slide presentasi ya Bu, karena biasanya modul-modul saya itu bicara tentang tubuh manusia ya, apalagi hari ini tentang harmoni ya. Baik, bicara harmoni berarti kita akan bicara tentang keselarasan, betul ya Bu? Kita akan bicara keselarasan, keserasian, atau perpaduan antara berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan indah. Nah, itu istilah dari harmoni ya. Terus nanti ada lagi tuh yang pakai S, harmonis. Biasanya harmonis itu padanannya hubungan harmonis, yaitu hubungan yang dijalin dengan penuh kasih sayang, saling memahami, saling menghormati, dan saling mendukung. Dan karena ada kata saling berarti kita berbeda ya. Hari ini saya juga ingin menjelaskan dari sisi ilmu yang sekarang sedang berkembang pesat, yaitu neuroscience, ilmu tentang otak manusia ya. Dan izin saya juga akan bicara tentang energi ya, boleh ya Bu ya, karena di mana-mana sekarang orang ngomong energi ya Bu, di mana-mana orang ngomong sinyal, setiap kemana-mana ada wifi kan gitu ya, karena ketakutan tidak ada sinyal ya. Padahal tubuh manusia ini mengeluarkan sinyal yang sangat kuat, lebih kuat dari gawai kita ya. Nah, jadi tubuh manusia ini, Allahu Akbar, ternyata punya sistem namanya sistem holistik. Jadi ada badan kasarnya yang kita pegang ini. Sini ada macam-macam unsur, ada kulit, otot, organ, sistem saraf ya. Dan ternyata ada juga namanya badan bioplasmik, badan cahaya, atau orang bilang gelombang elektromagnetik ya. Dari otak kita akan keluar Bu gelombang itu, membawa pesan. Pesan apa? Pesan yang ada di otak ya, pesan yang ada di pikiran dia bawa. Makanya mengapa banyak orang minta kita, ayo dong berpikir positif gitu ya, karena dengan berpikir positif pesan itu juga jalan ya. Bahkan orang yang ada di samping kita, walaupun kita nggak ngomong, karena kita pikir positif, dia langsung rasa ya. Nah ternyata bukan hanya otak yang punya gelombang, ada satu lagi yaitu jantung. Dan jantung punya medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar dari otak. Kita tahu di jantung ini ya perannya banyak. Dia membawa darah ke seluruh tubuh, dalam darah ada nutrisi, vitamin, mineral, hormonal kan gitu ya. Dan juga ternyata perasaan. Ibu-ibu, kalau kita bilang perasaan, kira-kira tangan ibu di mana Bu taruhnya Bu? Di sini apa di sini? Di sini ya, karena perasaan itu nanti salah satu kerja dari kolbu ya. Kolbu di mana Bun? Di sini ya. Yang kita pegang apa ini? Jantung. Walaupun sering orang mengartikan kolbu itu hati, padahal hati sesungguhnya kalau yang lever di sini Bu. Ibu pernah pegang di sini Bu? Ya Allah, aku sakit hati kan gitu. Di sini selalu ya, di sini. Sakitnya tuh di sini. Nah, ini jantung ini. Nanti kita lihat kenapa kok jantung ya, perasaan itu ada di jantung. Padahal kita taunya jantung selama ini memompa darah ke seluruh tubuh gitu ya. Kok bisa perasaan itu ada di jantung, padahal ya selama ini kerjanya nih cuman rasanya, cuman bawa darah, dalam darah ada nutrisi, ada vitamin, mineral. Tapi ternyata nanti ada bagian dari jantung, organ yang disebut kolbu. Ya, di sini ya. Baik, kembali dulu soal gelombang ya Bu. Jadi gelombang kita ini, jantung mempunyai 5.000 kali lebih kuat dari gelombang otak ya. Maka dikatakan begini, jadi jika kita positive thinking itu, kalau energi kita ukur pakai watt
itu energinya 1 watt. Dan jika kita positive feeling mengeluarkan energi 5000 watt. Jadi perasaan itu jauh lebih kuat dari pikiran. Dan perempuan punya kemampuan mengolah perasaan lebih baik dibanding pria. Jangan bilang-bilang ya. Itu rahasia kita. Dan perasaan kekuatannya 5000 kali ya. Nah, dari mana gelombang ini keluar? Dari yang namanya pembuluh meridian. Titik-titik pembuluh meridian ini ada di subkutis di bawah kulit. Jumlahnya 360. Kalau ibu-ibu pernah datang ke akupuntur, pernah lihat boneka yang ada titik-titiknya, itu namanya pembuluh meridian. Nah, pembuluh meridian ini berputar. Dia berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi orang bilang pembuluh meridian kita itu bertawaf. Dia berputar. Nah, inilah yang nanti akan mengeluarkan gelombang, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan nur, ya. Jadi tubuh kita itu ada cahayanya, ya. Nah ini. Jadi kalau nanti dilihat kurang lebih, izin ibu seperti ini, lihat keluar, ya. Kalau dari depan kurang lebih seperti ini, masya Allah. Dan yang paling kuat dari kolbu, dari jantung, ya. Kalau HP kita, ya, itu dulu waktu dibikin, ibu masih ingat, barangkali ada ayahnya ibu dulu ingat punya telepon genggam yang sebesar batu bata. Orang kaya tuh pasti. Mereknya Motorola, betul, mereknya Motorola, betul Bu Ida. Ya, nah karena yang menemukan telepon genggam itu anak buah Motorola namanya Martin Cooper tahun 1973. Terinspirasi dari gelombang manusia. Jadi nggak kebalik ya, bukan kebalik kita ngikut gadget, bukan. Gadget yang kita pegang ini, teknologi ini mengikuti cara kerja tubuh manusia. Bahkan gadget itu mungkin cuma 4G, 5G, tubuh manusia 400G. Jadi dahsyat. Makanya zaman dulu belum ada telepon genggam pun, antara raja satu dengan raja lain, mereka saling berhubungan dengan gelombang sinyal ini. Dulu sering disebutnya telepati. Iya, inilah dia. Ya, telepati gitu. Sekarang tetap ada kita sinyal, cuman kita jarang belajar, nggak pernah belajar ini di sekolahan. Ya, dan ini bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu psikologi juga, ini ilmu fisika. Namanya fisika kuantum, elektrodinamika kuantum, yang menemukan Albert Einstein. Ya, Albert Einstein. Jadi sinyalnya keluar. Bapak-bapak juga sinyalnya keluar, Bu. Kalau lagi jatuh cinta, pertama the first Love. sinyal saling pandang-pandangan. Saling tarik menarik, Bunda. Tarik menarik. Nah, sinyal inilah yang nanti mengirimkan pesan pikiran dan pesan perasaan. Dan dalam kita berinteraksi sosial harmoni tadi, ya, itulah mengapa kita disuruh mengelola pikiran dan perasaan, terutama di Ramadan, supaya walaupun kita nggak ngomong banyak, cuman pikiran perasaan kita itu pikiran perasaan yang lebih banyak positifnya, orang bisa terima atau orang merasakan. Ya, ada kan orang tuh yang pas dateng walaupun nggak banyak bicara, misalnya diem gitu ya, terasa nyaman gitu ya. Ada juga dateng gitu ya, orang langsung rasanya kok kayaknya sedih ya dia ya, rupanya memang lagi sedih walaupun tidak ngomong ya, karena sinyal ini memancarkan kesedihan dan ditangkap oleh kita, karena kita juga semuanya mempunyai pembuluh meridian yang ini. Jadi pembuluh meridian tubuh kita ini juga peka, dia menangkap gelombang. Kalau ada penyakit yang istilahnya masuk angin, itulah masuk sini sebetulnya pembuluh meridian. Kedokteran barat dia tidak terima diagnosis masuk angin, tapi kedokteran timur terima diagnosis masuk angin lewat pembuluh meridian seperti ini. Makanya biasanya dikerok kan gitu Bu. Ya kan yang dikerok yang kena ini. Keroknya kayak apa?
tulang ikan. Nah boleh itu sah saja, kalau kan itu sah saja. sah saja, yang biasa. Kalau nggak biasa mau aduh. Ya, nah ada juga orang pakai akupuntur, ada orang juga pakai bekam, ya, atau acupressure, pijat. Nah itu semua sebetulnya untuk membetulkan pembuluh meridian ini. Kadang-kadang dia suka tersumbat, makanya harus dikasih stimulus. Pilek, sudah minum obat, tapi rasanya kalau nggak dipijat atau dikerok atau diakupuntur, nah itu sebetulnya membantu pembuluh meridian ini. Ya, ini dia. Jadi nanti dia lepas dan nanti sinyal yang keluar lebih lancar lagi. Ya, nah ini. Kemudian selain pikiran dan perasaan, apa sih yang dikirim oleh sinyal ini? Atau kalau bahasa teknologi terbroadcast. Ada doa, niat, dan prasangka. Jadi pada saat kita berdoa itu sebetulnya bukan diam saja, tetapi ya sinyal kita membawa pesan doa kita itu. Makanya kalau lagi ketemu temen, terus temen doain ya anakku lulus, amin ya Allah, langsung diaminkan ya Bu, supaya amin kita, sinyal kita mendorong sinyalnya teman untuk harapannya teman ini gitu. Amin. Dan kalau amin juga harus gembira mukanya, amin ya Allah. Karena banyak orang amin, amin, kayaknya nggak ikhlas. Amin ya Allah. Dan tangan kita begini nih, itu makin kuat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Langsung aminkan saja, karena takutnya lupa. Malam baru mau doain, siapa tadi yang pesen ya? Lupa kan? Makanya hari itu pada saat teman-teman doain ya, ibu mau doain apa? Begini, amin ya Rabbal Alamin, langsung. Karena inilah yang akan nanti membantu sinyal teman terbroadcast, ya. Kemudian apa lagi yang terbroadcast? Niat. Makanya mengapa innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya seluruh aktivitas itu didahului niat, karena niat ini akan terbroadcast, akan terkirim keluar dari tubuh kita ke sekeliling kita, ke alam semesta. Dan nanti akan ditarik doa itu dan niatan itu. Ya, nah itu. Kita kadang-kadang merasa apa iya ya bisa kumpul, misalnya gitu kan, sedang lagi ya prihatin-prihatinnya, tapi karena niat ya Allah, kita kumpul yuk seruni, misalnya gitu ya, untuk silaturahim. Itu langsung alam semesta atas izin Allah akan menarik peristiwa seperti apa yang kita ucapkan. Nah ini ada satu lagi, prasangka. Ya. Nah prasangka ini yang harus ada perjuangan, karena prasangka masih 50-50. Ada prasangka baik, husnuzon, ada prasangka buruk, suuzon. Nah ini yang harus ya kita berjuang di sini, prasangka ini. Dan Allah dalam hadis qudsi mengatakan, aku mengikuti prasangka hambaku. Terlanjur Allah bikin sebuah sistem alam semesta dan alam tubuh kita tarik menarik sesuai ya pikiran perasaan itu termasuk prasangka. Doa, niat, prasangka. Maka pada saat kita mungkin ada prasangka, sebisa mungkin rubah dulu cepat agar yang ditarik adalah prasangka yang baik. Ada banyak juga ibu-ibu tanya sama saya, kenapa ya Allah bikin prasangka buruk, mau ya bikin yang baik-baik aja. Ternyata prasangka buruk pun tetap diperlukan. Apabila kita jumpa orang baru di jalan, orang itu berniat buruk, ya kan? Nah, kita juga ngerasa, kayaknya nggak benar nih. Itu perlu itu. Karena kalau kita nggak punya prasangka buruk, habis kita ketemu orang baru ditipu, macam-macam lah. Ya, jadi prasangka buruk memang selalu ada. Namun untuk orang-orang dekat, misalnya pasangan hidup, anak-anak, keluarga, mertua, ya, ipar. Nah, kalau ada prasangka buruk, cepat-cepatlah kita rubah agar yang ditarik prasangka baik. Nah, ini harapannya sebetulnya, ya. Kemudian Rasulullah berkata, ya, bersabda, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Jadi sudah diteliti, orang yang berdoa, apapun agamanya, keluar cahaya, bahkan tembus langit, ya, dan jalan ke bumi.
Itulah makanya pada saat mungkin kita berada di satu tempat, pasangan hidup ada di satu tempat, bahkan anak-anak tidak sama-sama. Bunda, siapa yang anandanya yang sedang berjuang di luar sana, tidak sedang sama-sama, kan kita selalu doakan, bukan? Nah, doa kita itu yang pergi, badan biospasi kita itu yang pergi mendatangi ya ananda atau siapapun yang kita doakan. Maka pada saat berdoa itu memang perlu disebut nama lengkap. Ya Allah, saya kirimkan doa ini ya Allah untuk suamiku Fulan bin Fulan. Kalau perlu nama kakeknya bin Fulan lagi gitu. Jelas ya. Ya, karena sinyal ini harus pergi ke orang yang kita sebut tadi. Biar nggak salah alamat. Betul. Kata Bu Evi biar nggak salah. Betul, itu betul. Sama kalau kita ya chatting teman di WA kan harus yang jelas namanya, ya kan? Karena nama hampir banyak yang sama kan? Ya kayak Evi itu banyak nama Evi. Nah, betul. Jadi ini sebut nama. Bahkan lebih kuat lagi setelah sebut nama, bayangkan wajahnya. Bayangkan wajahnya. Oh, nama lengkap ya? Nama lengkap Bu. Oh, nama panggilan aja nggak bisa. Sayangnya nama panggilan itu banyak yang sama ya. Nah, untuk itu seandainya ibu atau kita nggak tahu nama lengkapnya, maka dibantu dengan wajahnya. Kan gitu. Iya. Iya. Munculkan. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang kita agak sulit membayangkan. Ibu-ibu biasanya lebih mudah siapa? Membayangkan suami atau anak? Anak. Kalau suami itu kadang-kadang suka terganti-ganti dengan wajah orang lain ya. Saya kemarin gitu, lagi doain suami, bayangin wajah suami, cuma 5 menit ke-6 mukanya Maxim lewat tuh. Gara-gara habis nonton YouTube-nya Maxim mana ya. Nah, kalau sulit membayangkan wajah, karena membayangkan itu kerja otak kanan. Jadi kisahnya sebetulnya begini, kenapa harus membayangkan? Secara ilmiahnya adalah karena tubuh manusia itu terdiri dari otak kiri dan kanan, dan ini izin. Dan tubuh kita ini yang kanan diatur oleh otak kiri, ya, yang kiri diatur oleh otak kanan. Nah, rupanya otak kiri dan kanan itu punya peran dan fungsi beda. Kalau kita bicara, itu kerja otak kiri. Kalau kita bicara, ya, kita bicara. Makanya misalnya kita doa, ya Allah, saya mohon doa ini untuk suamiku, itu baru otak kiri. Pesannya akan jalan di tubuh yang kanan lewat sistem saraf. Karena sistem saraf itu kayak kabel listrik, baru kanan. Ngaji itu belajar ini nih. Dan kenapa harus juga membayangkan? Karena membayangkan kerja otak kanan. Kanan mengatur tubuh yang kiri. Jantung ada di kiri. Dan tadi kita lihat jantung cahayanya 5.000 kali lebih kuat. Kita kalau berdoa cuma ngomong saja, bisa aja sampai, tapi kurang power. Karena itu cuma sebelah aja. Nah, perlu dibayangkan pakai otak kanan, karena otak kanan itu otak visualisasi, imajinasi, intuisi, irama, musik, gitu ya, sintesa, hikmah. Hikmah itu di otak kanan. Otak kiri analisa, bahasa, matematika itu kiri, ya, syair lagu kiri, gitu. Jadi pada saat kita doa, tambahkan visualisasi untuk kerja otak kanan agar pesannya jalan di tubuh kiri, karena jantung ada di kiri. Dan tadi kita sudah belajar ya, kekuatan jantung 5.000 kali lebih kuat dari otak kita gitu. Makanya banyak orang doa karena belum belajar atau sebetulnya sudah tahu cuman secara ilmiahnya belum lagi didapat ya. Makanya kurang power. Coba nanti ibu berdoa sambil membayangkan atau berniat sambil membayangkan, itu sangat cepat ya. Tapi itu tadi kadang-kadang kemampuan kita membayangkan sering berbeda berdasarkan watak. Kalau ibu-ibu wataknya introvert,
itu ngebayanginnya bisa detil. Misalnya membayangkan suami detil, bahkan tahu tai lalatnya sebelah mana. Itu biasanya tipe introvert yang bisa detil. Tapi kalau kita ekstrovert, itu membayangkannya itu loncat-loncat. Tidak apa-apa. Jadi kalau ibu berdoa terus membayangkan orangnya itu loncat-loncat tidak detil, tidak apa-apa. Itu tetap otak kanan bekerja. Itu karena watak kita. Nah, ada watak juga yang separuh introvert, separuh ekstrovert, namanya ambivert. Itu tergantung mood hari itu. Kadang bisa detil, kadang bisa membayangkan loncat-loncat. Nah, itu. Jadi sekali lagi, tidak mesti membayangkan satu tujuan itu pada saat berdoa atau berniat detil, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Ada memang kita yang wataknya ekstrovert, ya, hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul, tidak apa-apa. Ya. Apakah di Islam mengajarkan ini? Iya. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Ya, seolah-olah itu kerja otak kanan. Ya, seperti itu. Jadi saya selalu melatih membayangkan wajah anak-anak. Setiap lihat mukanya tutup mata gitu. Melatih juga sekarang walaupun sudah cukup lama bersama suami 34 tahun, tapi tetap juga pas lihat muka suami tutup mata supaya kebayang gitu. Karena setiap tahun mukanya agak beda sedikit kerutannya. Mau nggak ibu? Silakan. Selamat datang ibu. Ya. Bisa bu ngebayangin wajah suami bu? Insya Allah bisa ya. Bisa ngebayangin wajah anak? Bisa? Insya Allah bisa. Kok Isa saya nggak suka ngebayang-ngebayang? Ada cara lain nggak? Ada. Cara kedua adalah lihat gambar, lihat foto. Lihat foto, karena lihat foto juga itu kerja otak kanan. Ya? Makanya ya, dulu biasakan kalau kita minta doa sama para ulama, sama para guru, ya, kiai, doain dong anak saya mau menikah. Mana fotonya? Ya, itu untuk menstimulasi otak kanan. Jadi kita bisa lihat. Itulah makanya mengapa di HP harus tersimpan lengkap foto suami. Kalau perlu tampak depan, tampak kanan, tampak kiri. Ya, foto anak nomor 1, 2, foto mantu, foto cucu. Nah, jadi pas kita buka, sewaktu kita buka lihat gambar, otak kanan bekerja. Sama pada saat kita lihat gawai, lihat gadget, ya, otak kanan kita bekerja. Makanya kalau ada berita sedih langsung kena, ya, berita gembira langsung kena, karena posisinya jantung sebelah kiri yang atur otak kanan. Ya, makanya kenapa kita kok seneng banget lihat gawai. Ya, kenapa? Karena otak kanannya bekerja, kanan kiri bahkan. Ya, kalau kita dengar suara di gawai itu otak kiri. Lihat warna itu otak kanan. Ya, bergerak gambar itu otak kanan. Ya, ada narasinya itu otak kiri. Kemudian ada musiknya itu otak kanan. Nah, itu tadi. Makanya kenapa pada saat kita melihat gawai, media yang begitu lengkap untuk menstimulasi otak kiri kanan, kita ingat banget. Dibanding misalnya, maaf, baca buku yang nggak ada gambar. Karena kalau baca buku tulisan saja dan tidak berwarna, itu otak kiri yang bekerja. Termasuk lagu juga itu kita ingat baik-baik. Ya, tahun lalu saya cerita sedikit tentang lagu ya. Karena lagu itu syairnya di otak kiri, iramanya di kanan. Makanya dua otak bekerja bersamaan sewaktu mendengarkan lagu, itulah ingatan kita kuat. Tahun lalu saya diundang podcast sama Bang Haji Oma Irama. Sebelum podcast saya bilang, Bang, saya mau bilang terima kasih dulu. Terus dia tanya apa? Kenapa? Mau bilang terima kasih Bang Haji. Kenapa? Waktu SD ya, gara-gara lagunya Bang Haji, saya selamat lulus ya IPS. Memangnya kenapa? Di ujian ada pertanyaan, berapa jumlah penduduk Indonesia? Untuk ingat lagu Bang Haji. Masih tahu Bu lagunya Bu? 125 juta penduduk Indonesia di kala itu. Makanya saya bilang Bang Haji, ya, di upgrade. Udah gak 125 juta. Di
Dia ketawa ya. Nah itu sebetulnya karena otak kiri dan kanan kita bekerja. Nah doa mau power, niat mau power juga harus aktifkan otak kiri kanan. Kalimat-kalimat itu otak kiri membayangkan kanan atau lihat ya gambarnya. Bahkan pada saat kita mau pencapaian sesuatu misalnya ya, Insya Allah Indonesia tentram, damai, gemari, jinawi, itu harus dibayangkan. Itu penting sekali kekuatannya. Kenapa? Karena kekuatan sinyal ini luar biasa sekali. Kekuatan sinyal ini menarik peristiwa. Ya. Nah, memang sekarang mau perang, tapi kita harus juga selalu doa untuk keselamatan kita dan negeri kita ini ya. Saya juga gitu, kalau lihat berita sekarang, astagfirullahaladzim. Kenapa harus istighfar? Karena istighfar mendelete prasangka. Pada saat kita ikut tanpa istighfar, ketakutan ini kita ikut, maka hati-hati, ketakutan itu yang akan ditarik dan terjadi. Ya, berkali-kali astagfirullah ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya Allah. Misalnya pas buka rudal di mana-mana, astagfirullah ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya Allah, gitu ya. Ada berita ya kenaikan tinggi dari BBM, astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung doa, ya Allah kalau naik sedikit aja ya Allah, semuanya sanggup ya Allah. Nah itu yang harusnya kita lakukan saat ini. Kadang-kadang kalau kita berkoar pakai verbal atau pakai tulisan, habis kita dihujat. Tetapi lewat sinyal, masing-masing punya kekuatan, ini yang penting kita lakukan ya. Sekarang bagaimana dengan sinyal ibu dan anak ya? Rupanya menurut penelitian, ibu dan anak sinyalnya itu istilahnya satu provider. Maaf ini bukan di endorse ya. Jadi cuma contoh, kalau ibunya XL, anaknya XL, itu disebut satu provider. Maka doa ibu ke anak itu makbul, doa anak ibu ke ibu juga makbul. Mungkin ibu-ibu sudah punya anak yang sudah tidak kecil lagi ya, sudah mulai beranjak, ada yang remaja, bahkan ada yang sudah menikah. Kadang-kadang susah loh diomongin pakai mulutnya, malah bertengkar. Maka pakailah ini, kita doakan saja. Doakan. Saya juga begitu Bu. Saya punya anak 5, 4 laki-laki semua, 1 perempuan. Waktu masih balita enak diajak ngomong. Pas remaja, ya Allah, kita ngomong 1 kalimat dia 10. Ya, ada yang anaknya remaja Bunda? Masih ada. Hadapin anak remaja gimana? Kita pengen tegas kan? Padahal remaja tulisannya rem aja. Remaja. Ya, makanya kalau sama anak remaja sudah, ya Allah, rem aja. Dan kirim doa. Ya. Kalau suami istri bagaimana? Suami istri itu tidak satu provider. Tapi lama-lama, walaupun tidak satu provider, 1 XL, 1 Telkomsel, tapi jadi selaras. Ya. Mungkin ibu juga dengan bapak beda ya providernya. Saya juga gitu, saya XL, suami saya Telkomsel. Tapi karena setiap hari chatting, setiap hari juga telepon, maka di quick access nomor yang dihubungi nomor suami, walaupun providernya beda. Nah itu istilahnya selaras. Jadi suami istri ini sinyalnya lama-lama selaras. Kenapa? Karena makan hampir sama, minum hampir sama, tidur bersama. Dan maaf, hubungan intim suami istri itulah yang membuat sinyal selaras ini. Ya. Nah, bahkan saya izin Ibu melaporkan dulu sebelum COVID kami bikin sedikit penelitian di klinik kami di daerah Sunter dengan menggunakan foto aura. Ya. Foto aura itu kecil saja Bu, kotak, dan itu mendeteksi jari-jari. Nanti akan terlihat sinyal di monitor gitu. Jadi suami istri sering datang ke tempat kami itu dalam kondisi kesel-keselan. Makanya saya mau lihat sinyalnya bagaimana ya. Jadi duduklah di sini suami, di situ istri. Saya minta jempol mereka taruh di alat foto aura begini. Karena saling kesel-keselan, maka dilihat di foto aura di monitor itu suami istri ini ada penghalang. Harusnya nggak boleh ada penghalang. Kenapa? Karena sinyal suami istri ini
yang nanti mempercepat, menarik banyak hal, ya, membroadcast doa, niat, menarik rezeki. Tapi kalau ada penghalang, rugi. Jadi waktu itu mereka saling kesel-keselan gitu, kelihatan banget. Walaupun belum. Tuh istri gayanya barang gini rata-rata bu, lihat suaminya, gitu. Suami-suami lihat istrinya yang muntah. Langsung ada penghalang, masya Allah. Nah, habis itu saya bilang, ya ibu coba ibu ungkapkan apa yang ibu kesel sama suami. Begini sambil begini, papa sih, apa yang terjadi? Warna jadi merah dan menjauh. Tambah rugi kalau menjauh, rugi banget, ya. Saya biarin aja, kadang ada yang setengah jam marah, ada yang 1 jam. Saya nggak terlalu perhatikan apa yang dimarahin, tapi saya perhatikan monitor ini. Oh, dia menjauh, semakin menjauh, ya seperti itu. Nah, udah beres. Saya lihat udah dua-duanya plong. Terus saya tulis di kertas, kasih tahu suami, tulisannya adalah, Bapak tolong puji ibu. Si istri nggak lihat saya kasih kertas, karena istri begini bukan. Terus anehnya bapak-bapak gini, apa yang mau dipuji? Ngeselin banget. Terus saya tulis lagi, pakai terserah papa. Akhirnya bapak-bapak gini bu, mama kalau marah tambah cantik. Terus ibu-ibu begini, gombal, bohong gitu ya. Tapi seneng kan? Apa yang terjadi? Memang masih merah karena baru masih marah-marah juga kan? Tapi penghalang hilang. Itu lagi bercanda tuh, penghalang hilang. Ya? Apalagi ketika berbagi pengalaman bersama. Oh, masya Allah, ya. Nah ini yang kadang-kadang kita perlu belajar juga. Kadang suami mau bercanda sama istri, tapi kita lagi kesel. Atau dia cara bercandanya, ya garing. Gitu. Ibu, ya, siapa yang sering diganggu suami atau diisengin suami? Ada bu? Iya. Nah, suami seneng banget ngisengin istri. Itu ada penelitian ya tahun 2010 di Institut Psikiatri London. Katanya itu jenis komunikasi juga. Dan yang diharapkan oleh suami adalah kita ketawa. Itu padahal nyebelin. Minimal marah. Mereka akan bingung dan akan tersiksa kalau kita diam saja. Saya nggak ngerti dulu tuh, walaupun kami sama-sama dokter, nikah 92, berantemnya gara-gara diisengin terus. Ya, 2010 baru tahu. Contohnya apa? Contohnya misalnya suami saya, kalau kita mau naik pesawat, ya kan itu ada tangan yang di antara kursi ya. Kalau tangan saya ke sini, suami saya suka giniin, gitu. Dan saya tuh tersinggung banget bu. Terus saya langsung liatin dia dan abis itu nggak mau lihat dia lagi. Diem aja. Padahal maksud dia paling nggak saya ketawa atau paling nggak marah. Ya. Tapi saya diem. Tersiksa dia 2 jam sampai landing. Tapi baru tahu 2010. Nah sejak saat itu setiap suami saya giniin tangan saya giniin juga. Ya. Akhirnya 15 menit. Iya. Ya, dia mau sebetulnya kita ketawa, apaan sih ayang, canda aja gitu. Dan buat laki-laki, apabila dia gangguin istrinya dan istrinya ketawa, dia menganggap komunikasinya berhasil. Karena bapak-bapak nggak bisa komunikasi panjang-panjang kayak kita pun. Kenapa? Karena otak bicara laki-laki cuma sebelah kiri. Ya, masih ingat ya? Iya, kan saya sering tuh cerita, otak laki-laki bicaranya sebelah kiri saja, perempuan kiri kanan. Makanya laki-laki per hari cuma 7.000 kata, perempuan 24.000. Makanya karena dia nggak bisa ngomong panjang lebar, bahkan sulit sekali laki-laki bilang aku sayang padamu. Nah, dia berkomunikasinya lewat iseng. Gitu, ya. Jadi ibu, supaya sinyal kita menyatu, suatu ketika nanti bapak iseng, walaupun bapak menteri, wakil menteri, tapi tetap akan iseng sama istrinya. Ketawa aja ya bu ya. Pokoknya inget ilmu kita hari ini. Paling enggak marah boleh. Jangan diam 1000 bahasa. Dia akan merasa nggak ada gunanya saya berkomunikasi lagi sama istri saya. Begitu otak laki-laki.
Ya, saya sering banget tuh dulu lagi mandi dimatiin lampu. Dia berharap saya teriak, ayah, gitu. Malah saya diam Bu, 2 jam. Diem 2 jam, nggak ada air sedikit pun, saking marahnya dia dobrak pintu. Disangka saya pingsan kan gitu. Ya. Nah sekarang saya sudah tahu kenapa. Saya mau sinyal saya dengan suami tidak ada penghalang karena dia akan menarik rezeki. Ya. Dan sedang berbagi bersama aja dinyatu gitu. Dan pada saat itu waktu penelitian ini Bu, suami istri ini walaupun dia udah bohong gitu-gitu mukanya tapi udah senang istrinya. Terus saya minta pelukan, maaf, ciuman. Sinyal betul-betul menyatu. Ini. Ya. Nah, kalau begini harus sama-sama mau ya Bu. Jangan satu mau banget, satu mau muntah. Kalau satu mau muntah, maka ada penghalang lagi. Nah, kenapa sih? Kenapa harus begini? Karena sinyal suami istri inilah yang akan menarik rezeki. Sinyal suami istri ini yang akan membroadcast doa, membroadcast niat. Yang penting hati-hati prasangka itu ya. Kenapa? Karena dalam konsep Islam rezeki kita itu di Az-Zariyat ayat 22 ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Apa kata Allah? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Ya. Kemudian tafsirnya para ulama mengatakan begini, rupanya setiap manusia apapun agamanya sebelum subuh hari ada malaikat pembawa rezeki, membawa rezeki taruh di atas kita di langit. Badan kasar kita tidak bisa tarik, yang bisa tarik badan bioplasmik. Caranya yaitu tadi dengan berdoa. Sendiri bisa tarik, tapi kalau berdua, ya kan, akan jauh lebih cepat tarikannya, gitu, ya. Dan kemudian surat berikutnya ya di Az-Zariyat juga ayat 23 ya disampaikan begini oleh Allah, "Fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun." Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau sedang bersama suami atau sedang sendiri mau doa, hati-hati ucapan, baik di verbal, baik ucapan di benak pikiran yang disebut pikiran, baik ucapan di kolbu yang disebut perasaan, termasuk ucapan tulisan. Sudah makanya hati-hati kita bikin status ya Bun, ya, karena ini akan ditarik, ya. Dan hati-hati juga kita berkomen, ya. Kalau netizen mengkomeni kita dengan asal-asalan, sudah sabarlah, jangan dibalas, beristighfar, doakan. Kenapa? Karena netizen itu ya komennya akan ketarik ke dia juga. Saya kalau dapat komen-komen negatif, saya astagfirullah, astagfirullah, senyum aja astagfirullah. Tapi jangan juga dibiarkan, karena nanti mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, dan kita marah. Nah, pas kita marah yang kita marah ketarik ke kita. Makanya astagfirullah, astagfirullah. Dan ketahuilah, netizen yang menulis apapun di situ, dia akan ditarik kalimat-kalimatnya. Ya bagus kalau dia tulis baik-baik tentang kita, ya, dia memberikan apresiasi, maka si netizen itu akan juga ya akan ditarik hal yang bagus. Tapi kalau dia ya memprotes tanpa ada basic, tanpa ada dasar, bahkan memaki-maki, sabar saja, maka makian yang dia tulis ketarik ke dia. Itu karena di sini jelas apa yang kamu ucapkan, ya. Kemudian juga Allah minta kita semua umat untuk selalu bersyukur. Karena apa? Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan apabila engkau ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah ini adalah ya peristiwa tarikan gelombang lagi. Kalau kita bersyukur, bersyukurnya ini akan keluar dan dia akan menarik nikmat-nikmat berikutnya. Ya. Tapi kalau kita kufur atau ingkar, termasuk mengeluh itu ingkarnya di sini ya, maka yang akan ditarik adalah azab atau bahkan apa yang kita keluhkan itu menjadi-jadi. Nah ini yang terjadi pada tubuh kita, ini yang terjadi pada diri kita. Ya. Saya izin tadi sebetulnya mau kasih apa ke bunda-bunda seruni,
Sholat asar tadi doa, ya Allah kasih petunjuk, ya Allah apa yang harus saya kasih. Saya baru aja bikin di situ Bu, ya tadinya apa gitu ya, wah kok disuruhnya tentang kekuatan sinyal. Oh iya, kenapa? Karena saya paham sekali ya para Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, Wakil Menteri dan pejabat lainnya berusaha keras untuk menjaga negeri kita. Ya, dan tentu kita sebagai bapak ya, ibu-ibu sebagai pendampingnya, ini yang paling dinanti-nantikan, yaitu membantu niat, membantu doa dan menjaga prasangka lewat sinyal ini. Ya, insya Allah. Karena bukan apa-apa ya, bapak-bapak itu sinyalnya juga kenceng Bu, terutama kalau di luar rumah. Ya, karena memang makanya kenapa doa pada saat kita di luar rumah juga dahsyat. Nah, cuman yang unik ibu-ibu dahsyat sinyalnya kalau dalam rumah. Nah itu tadi. Itu juga mengapa kita ya kalau yang keluarga muslimah perempuan-perempuan lebih afdol sholatnya di dalam rumah. Bapak-bapak disuruh keluar karena sinyalnya kuat Bu. Nah, saya sedang sama suami saya, ya tolong ya kalau lagi keluar, lagi safar atau lagi menuju tempat kerjaan yang di luar sana, doain kita aja ya, anak istri please. Ya, oke. Nah nanti kita di rumah kencengin doa juga untuk mereka, karena sinyal ini betul-betul terjadi ya, akan ada tarikan ya. Nah ini, dan pada saat bersama-sama dengan keluarga ini sinyalnya juga jauh lebih dahsyat, karena anak-anak kita kan sinyalnya sama kan, satu provider kan. Maka kalau sedang berkumpul tadi kita habis ngobrol sama Bu Ida ya, kalau lagi kumpul rame-rame sama cucu seru kan ya Bu ya. Ya, nah pada saat berkumpul anak, mantu, cucu ya, itu sinyal lagi menyatu Bunda. Tolong berdoa. Ya. Kenapa lagi kita yang berdoa? Karena kita 24.000 kata. Jadi kita aja yang doa dan kita yang belajar ya. Saya juga begitu. Sekarang anak-anak karena sudah semuanya hampir semua dokter dan masih ada yang kuliah kedokteran, jarang di rumah. Tapi sesekali waktu dia kumpul makan bareng dan saya lihat dia ketawa-ketawa sama saudaranya, sama ayahnya, langsung begini Bun, ya. Walaupun nggak kelihatan, tuh mereka pada nggak tahu kalau saya doa karena tangan saya di bawah meja makan, ya. Walaupun di restoran, ya Allah saya mohon ya Allah berikan, ya, semuanya disebut. Mudahkan urusannya anak-anak, lapangkan rezekinya, tambahkan ilmu, semuanya disebut. Kenapa? Sinyal lagi menyatu teman-teman. Sinyal lagi menyatu dengan anak-anak. Tarikannya akan jauh lebih kuat, insya Allah. Terus kalau kita tidak sedara seperti ini, berkumpul dan untuk berdoa seperti ini, apakah sinyal menyatu? Iya. Makanya mengapa konsep berjamaah atau berkumpul bersama itu penting. Silaturahim itu penting karena sinyal di antara kita walaupun beda provider, cuman karena kita banyak ya, itu saling menyatu dan bisa saling membroadcast doa, membroadcast niat dan juga saling menarik rezeki. Itulah pentingnya kita kumpul, pentingnya kita berjamaah. Dan pada saat kumpul begini, mulailah masing-masing kita sebut apa harapan kita ya. Hati-hati juga pas kumpul kita gibah. Maka gibah itu yang datang kepada kita ya. Nah, jadi inilah yang kita sebut walaupun kita beda, tetapi hidup kita harmoni, terutama dari sinyal tubuh manusia ya. Mungkin kalau dari harmoni sikap, harmoni tutur kata itu sudah sering dibahas. Hari ini tadi atas petunjuk Allah lewat sholat ya asar tadi bicara tentang sinyal ya Allah ya, langsung maka insya Allah ya. Bunda yang bersama-sama di Seruni untuk negara, titip negeri kita, doakan terus, doakan juga ya Pak Presiden, Pak Wapres dan juga Pak Menteri, Pak Wakil Menteri dan seluruh pejabat. Kami titip, sampai merinding saya pengen nangis, titip negeri ini insya Allah doa kita semua Allah ijabah, karena kita semua selalu ingin yang terbaik untuk negeri ini ya, amin ya Rabbal Alamin ya. Baik, mungkin sampai sini saja ya, karena sebentar lagi kita akan buka puasa ya. Saya memang tidak buka tanya jawab karena nanti ibu tidak nanya malah curhat. Satu orang 1 jam puasanya, buka puasanya lewat. Sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih sekali
Dan insya Allah kita semakin kuat, semakin mesra dan semakin sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan ke Bu Lili. Silakan Bu Lili. Baik, kita beri aplaus meriah untuk Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Pinginnya tanya jawab Bu, tapi Ibu sudah waktunya sangat terbatas ya. Insya Allah mudah-mudahan masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Bagaimana Bu? Boleh ya. Berarti boleh ada. Ya, boleh lah kalau masih ada waktu ya. Soalnya nggak lihat jam ini mana jam. Karena kita masih ada waktu. Maghrib itu tanggal jam 18:11. Masih ada kurang lebih 30 menit ya. Maka tanya jawab kami silakan 25 menit. Izin Bu Dokter Boleh Aisyah. kalau gitu. Ya silakan Ibu, kami beri Saya kesempatan kira untuk sudah dua jam pertanyaan 15. terlebih dahulu untuk sesi pertama. Baik, ada satu, ada dua sudah. Yang pertama ada dari Ibu Wamen ini Bu, Kementerian Agama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Dahlan, saya ingin bertanya, Masya Allah. apa sih perbedaan antara intuisi dengan prasangka buruk? Oh ya baik. Ya, terima kasih. Intuisi dan prasangka buruk ya. Persamaannya adalah sama-sama di otak sebelah kanan, Bunda ya. Jadi otak kanan kita ini memproses intuisi juga dan juga memproses prasangka buruk, apalagi sambil membayangkan. Dia sama-sama di kanan ya. Nah, hanya intuisi itu sering datang lebih tiba-tiba prosesnya. Bunda lagi duduk, nggak mikirin apa-apa, misalnya lagi fokus sama tontonan, tiba-tiba ada intuisi. Paling sering ibu-ibu itu intuisinya tentang anak dan suami, misalnya. Tiba-tiba, kok kita rasanya, kok anak saya jatuh dari motor ya, jatuh dari motor kan gitu ya. Nah, itu juga termasuk intuisi. Nah, sering juga diistilahkan firasat, itu juga ya. Nah, itu kalau kita tidak memikirkan itu muncul seperti itu. Kalau prasangka itu didahului dengan kita memikirkan peristiwa itu prasangka ya. Misalnya saya masuk kamar anak saya yang sudah tidak di rumah, dia sedang ada di luar negeri misalnya karena tinggal di sana, lihat-lihat fotonya, lihat-lihat kamarnya gitu ya. Terus saya ingat-ingat lagi dia ada di Norway. Terus saya ingat-ingat lagi, wah pasti lagi musim salju bulan lalu ya. Tentunya dia akan main ski. Aduh, ntar jatuh. Itu prasangka buruk. Karena didahului dari apa yang kita setting, kita pikirkan. Ya, itu prasangka buruk. Nah, kemudian kalau intuisi itu lagi duduk-duduk atau lagi masak, tiba-tiba tuh kok jatuh gitu. Ya. Nah, intuisi terbagi dua. Kalau nanti bentuknya seperti hal-hal yang kabar berita, itu yang disebut firasat. Nah, satu lagi bentuk ide. Nah, intuisi, ide. Kita bikin ini gitu. Misalnya Bu Evi gitu kan, memang mengundang acara, tapi belum tahu idenya apa gitu. Lagi masak, ting gitu, ya. Nah, itu bisa juga dikategorikan intuisi karena dari otak kanan, otak kreativitas. Tapi kalau kita mau lebih afdol lagi, dikala ada firasat yang datang, kita bisa dialog dengan Allah. Ya Allah, ya, ini aku ada firasat seperti ini. Kalau ini hanya ya prasangka buruk semata, hilangkan segera. Jadi kita bisa minta, kalau ini prasangka buruk semata, hilangkan segera. Tapi kalau ini firasat atau intuisi, perkuat firasatku. Jadi harus ada dialognya, Bu. Ya, ada dialognya. Nah, tapi ya, karena firasat atau intuisi itu cepat sekali kerjanya, set gitu ya.
Maka tolak bala dulu, tameng dulu. Tolak bala, tameng. Dengan apa? Dengan doa. Buat kita yang muslim, kalau tiba-tiba ada firasat kayaknya anak kita jatuh dari mana, dari motor kan, dari mobil kan, astagfirullahaladzim, segera delete, segera hilangkan, delete itu, astagfirullahaladzim, atau na'udzubillah min zalik gitu. Cepat-cepat tolak bala dulu. Kenapa? Karena bisa jadi di kondisi sebenarnya itu anak mungkin lagi mau nyebrang, ya, dan ada peristiwa yang beberapa menit dia akan terserempet atau ketabrak. Nah, disinilah sering muncul energi yang di sana kejadian masuk ke ibu, karena sinyal anak sama ibu satu provider. Daripada kita teleponin anak, kamu di mana? Kamu di mana? Kelamaan, keburu keserempet. Makanya tolak bala dulu dengan doa. Astagfirullahaladzim ya Allah, na'udzubillah min zalik ya Allah, ya Allah lindungi semua anak-anakku ya Allah, gitu saja dulu. Karena pada saat itu juga dengan cepat kalimat kita, doa kita datang lagi tempat peristiwa tadi. Yang mungkin kalau tadi tidak berdoa dia ketabrak, tapi karena dia berdoa kena anginnya saja. Bisa segitu yang terjadi sebetulnya. Ya, jadi apakah itu prasangka buruk, firasat, intuisi? Kalau dia bentuknya negatif, segera tameng saja dulu dengan doa. Astagfirullahaladzim, 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 na'udzubillah min zalik, udah gitu. Tapi kalau kita mau lebih yakin, makanya ada bertanya lagi sama Allah, ya Allah, ini saya firasat atau semata prasangka buruk? Kalau itu kita minta, jadi maunya apa saya? Kalau prasangka buruk, segera hilangkan. Dan pada saat beberapa menit hilang, nah itu prasangka buruk. Kita yang setting. Tapi kalau rupanya setelah kita doa makin kuat itu, makin kuat firasat itu, itu firasat. Sekali lagi, tameng pakai doa. Baru setelah itu cek and recheck. Saya begitu Bu. Jadi kalau ada rasanya firasat yang begitu, tameng doa, baru satu-satu saya WA atau telepon, kamu di mana nak? Oke, ya, aman gitu. Ya, nah kurang lebih kayak gitu ya Bu. Dan inilah kita punya kekuatan seorang ibu untuk mentameng ya apa hal-hal peristiwa buruk yang nanti akan dikirimkan dalam bentuk firasat atau intuisi, kita tameng dengan doa, insyaallah. Ya, Bismillah. Ya. Baik. Oke, selanjutnya kalau persilakan Ibu. Ya, baik Ibu. Siap. Berarti yang sudah pegang mic dulu ya. Ya, boleh. Silakan. Ya, boleh Ibu. Saya pikir saya mau dikasih mic doang gitu buat pulang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya Ibu Grace, tadi saya mendengarkan pemaparannya. Saya melihat lebih kayak language yang nggak sama ya. Kalau di buku tuh buku Barat namanya love language. Nah, saya ingin tahu kalau Al-Quran kayak gimana, karena kan beda love language ya. Jadi antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini mungkin kalau secara Al-Quran kayak gimana? Ya, baik Ibu. Ya, love languages, pernah dengar istilah ini? Bahasa cinta. Nah, kalau bahasa cinta itu dia kerja di otaknya, tempatnya ada khusus Ibu. Ya, saya kasih lihat boleh? Izin ya. Ya. Mudah-mudahan ada di sini. Oke. Jadi love language atau bahasa cinta itu apa? Bahasa cinta atau bahasa kasih sayang itu sebetulnya cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada orang lain. Ternyata beda-beda. Suami dia cinta sama istrinya, tapi bahasa yang digunakan mengungkapkannya beda dengan istri. Ya. Ibu Grace tanya, di mana dalam Islam itu? Apakah ada? Ada sebetulnya. Ayatnya ada di Rum ayat 22. Kalau Ar-Rum 21 sering dengar Ibu? Sering baca? Biasanya ada di mana Ar-Rum 21? Undangan pernikahan. Tentang sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, lanjutannya yang 22 yang jarang kita baca ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum ya wa alwanikum. Jadi kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit bumi itu tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Kemudian langsung Allah tukik di kalimat gini,
dan juga berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Nah, lain bahasa ini bukan hanya bahasa antar negara atau antara bahasa daerah, tetapi juga bahasa mengungkapkan cinta. Jadi Allah sudah bilang lain. Dan warna kulit. Kita sama suami kan kulitnya beda ya. Ibu pernah nggak iseng-iseng main ayo papa gitu kan? Beda. Ya. Nah, kemudian ada inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Alim, harus berilmu memang. Jadi memang untuk tahu bahasa kasihnya pasangan itu harus berilmu, ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi di otak kita ini ya penuh energi sebetulnya untuk kita bisa bergerak, untuk kita bisa ya melakukan hal-hal tertentu. Ya. Tetapi kita kadang nggak tahu bahwa energi itu ada sumbernya. Makanya sering diistilahkan baterai cinta, baterai kasih sayang. Ya, tapi jangan kebayang baterai beneran ya. Dia ada di sini tuh. Ya. Nah, setiap orang punya 5 baterai di sini. 5 baterai di sini. Siapapun. Sehingga nanti kalau baterainya penuh, ya, nah maka listrik itu akan jalan ke sistem saraf ini. Dan dia akan melakukan action. Kadang seorang istri tahu suaminya datang, kita duduk di meja makan dan enggan buka pintu, enggan untuk menyambutnya, itu berarti istrinya lowbat. Sinyalnya habis. Sering lowbat ya Bu? Anak yang biasanya bunda suruh ngaji, sigap, dia males banget. Itu juga bisa sedang lowbat. Kenapa? Baterainya kosong. Ya, kenapa? Karena ya teori baterai cinta atau kasih sayang ini kalimatnya begini: rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Nah, sekali lagi, kalau baterai jadi belum yang keluar tadi ya Bun, baterainya yang sumbernya di dalam. Ya kalau yang keluar tadi udah gelombangnya ya. Nah, kalau begitu bagaimana supaya baterainya ini penuh? Sifat baterai harus diisi, di charge-nya setiap hari, namun bukan 24 jam, secukupnya saja. Wah Isa, saya nggak bisa setiap hari, ketemu bapak sibuk, minimal 3 kali seminggu. Ya, ibu bikin tuh. Saya juga begitu sama suami, bapak, mama, ayah, cas baterai aku dong. Kamu, ayah boleh pilih Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Seminggu 3 kali. Tapi ini bukan hubungan intim suami istri, bukan. 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 Bukan hubungan intim suami istri. Hubungan intim suami istri membuat selaras. Ya, ini apa? Ini, nah kita belajar ya. Nah, bahayanya apa kalau baterai cinta ini tidak terpenuhi? Penyimpangan perilaku, indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Waduh. Termasuk tadi tuh, yang biasanya menjemput suami, peluk suami, tiba-tiba kita males, biarin dia masuk sendiri. Nah itu berarti lagi lowbat. Nah, baterai ini kalau di pembahasan fisika, dia bentuknya kan kayak gini ya, rangkaian seri. Nah, ini di-charge dengan bahasa cinta. Apa saja bahasa cinta dan bahasa kasih sayang? Ada 5 juga. Kata-kata pendukung, termasuk pujian di sini. Waktu berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Ya, 5-5-nya kita suka. 5-5-nya kita suka. Tapi yang membedakan nanti adalah komposisinya. Anak
punya baterai kasih 5. Cuman beda anak 1, anak 2, anak 3. Ya, urutannya yang beda. Ada anak pertama kita misalnya, atau Ananda, baterai pertamanya bukan kata-kata pendukung pelayanan. Ya. Suami istri ternyata selalu baterai pertama berbeda. Suami istri itu. Ya. Nah, contohnya misalnya saya tahu juga 10 tahun terakhir, karena ini baru diteliti 10 tahun terakhir ya. Saya ternyata seorang perempuan atau seorang istri yang baterai pertamanya adalah sentuhan fisik. Suami saya bukan, dia pelayanan. Makanya saya baru tahu berpuluh-puluh tahun kenapa justru saya yang gandeng duluan. Karena saya yang sentuhan fisik. 34 tahun saya bersama dengan suami gandeng saya itu baru 5 kali. Ya, kenapa? Karena baterai dia bukan sentuhan fisik, pelayanan. Contohnya apa pelayanan? Gini, walaupun suami tidak gandeng, ya, itu suami saya yang menggandeng saya. Tapi sekarang apa? Saya yang menggandeng. Oh iya, itu santai aja, saya langsung pegang dada. Pegang saya. Iya, pura-pura saya mau jatuh. asik. Jadi baterai pertama itu dia tidak pernah tergantikan sebetulnya. Ya, yaitu apa saja misalnya. Ya, kalau memang ada suami yang baterai pertamanya sentuhan fisik, sampai kapanpun dia akan gandeng. Ya, sampai kapanpun dia akan ya peluk. Izin ibu, barangkali waktu itu Pak Agus untuk ya lebih lebay dulu ya. Jangan-jangan bukan baterai pertama. Saya yang terlalu lebay. Ya. Nah, ini yang harus sama-sama tahu. Karena anak-anak juga ada baterai pertamanya. Ya. Tapi kalau masih punya anak balita 0 hari sampai 5 tahun, setiap hari harus 5 baterai dicas. Makanya pada ibu muda yang anaknya masih 3 tahun, terus ibu bekerja atau beraktivitas, pulang harus 5 baterai itu dicas. Ya. Bunda, anak 3 tahun ya, misalnya. Sayang, peluk. Berarti baterai sentuhan fisik yang dicas. Ya. Terus puji, ya. Ganteng banget anak bunda, habis mandi ya. Kata-kata pendukung pujian. Ya. Bunda temenin aku. Adik lagi main apa? Main Lego. Nah, tolong temenin 15 menit. Itu mengecas baterai quality time. Waktu yang berkualitas. Ya. Adik, bunda bawa hadiah, puding buat adik. Itu ngecas baterai hadiah. Bunda suapin aku, kita buka suapin baterai pelayanan. Gampang kan? Nah, cuman itu dulu belum ada ilmu secara sistematika seperti ini. Walaupun kita juga dulu pasti memuji anak, memeluknya, hanya belum sistematika. Sekarang karena sudah diteliti oleh ilmuwan, kita bisa bikin sistematikanya. Bahkan pada saat ibu bapak yang memang aktif bekerja di luar dengan waktu sangat sedikit, konsep baterai kasih ini bisa dipakai. Ya. Kapan tidak di-charge 5-5-nya, maka anak balita ini sering tantrum. Ya. Nah, kecuali ada masalah-masalah lainnya, mungkin autism kah atau ADHD. Tetapi kalau dia normatif, sudah lama tidak di-charge baterai itu 1 bulan saja, bisa tantrum. Ya. Nah, tapi nanti kalau anak ini sudah 5 tahun ke atas, tidak perlu 5-5-nya di-charge. Cukup baterai pertama. Nah, untuk tahu baterai pertama dari mana? Dari kebiasaan dia, makanya kita harus perlu tahu. Ya, dari kecil secara peka, yang mana nih anak kita. Ya. Orang yang baterainya word of affirmation, ya bahasa Inggrisnya ya, atau kata-kata pendukung pujian, itu punya ciri khas gini bun. Ada nggak bunda punya anak yang selalu muji orang tuanya? Bunda keren banget, bunda cantik banget, atau bahkan dia muji dia.
Hebat gak aku? Keren gak aku? Dan hampir setiap hari. Nah, itu tanda anak yang urutan baterai cintanya adalah kata-kata pendukung. Ya. Dan kita juga kalau misalnya punya suami yang dari ijab kabul sampai sekarang selalu dia duluan yang muji, bisa jadi beliau baterai pertamanya pujian. Kalau bukan, kalau nggak pernah muji berarti baterai kelima. Berarti baterainya bapak yang kelima, mujinya 5 tahun sekali. Kurus, Iya. biasa-biasa saja. Jadi pada anak atau pasangan yang setiap hari memuji, itu tanda dia baterai pertamanya kata-kata pujian. Tolong puji balik. Tolong puji balik. Atau kadang juga ada suami di awal-awal menikah dia muji istrinya, mama cantik banget. Dan biasanya kalau suami baterai pertamanya pujian, istrinya bukan baterai pertama, bukan pujian. Suami biar puji kita. Iya. Sebenarnya Bu Aisyah, benar kata Bu Bayu. Suami-suami kita menerangkan Aisyah supaya kami itu perlu pujian. Kami seperti ini kurang pujian. Tapi ada juga istri yang baterai pujiannya nomor 5. Iya, ya makanya itu yang perlu diketahui bersama. Ya, nah, oke. Ya, kita belajar ya. Ini mumpung masih ada waktu ya. PR ya Bun. Nanti masing-masing cari ya baterainya apa. Nah, kalau suami atau istri yang baterainya pujian, itu ciri khasnya setiap hari senang muji, bahkan juga ke temennya memuji ke temennya. Nggak, maksudnya kalau lagi kumpul seruni ya, mungkin ada istri yang baterainya pujian, itu selalu pasti, ya Allah ibu cantik banget gitu. Tapi ada juga kan perempuan-perempuan mungkin di antara kita yang kalau ketemu nggak muji, malah meluk. Nah itu berarti baterai pertamanya yang sentuhan fisik. Nah banyak juga terjadi anak-anak yang baterainya pujian, kemudian orang tuanya tidak pernah memuji, maka dia akan kebalikannya, suka mengejek dan menjelekkan orang lain. Iya, ya. Sama suami-suami ya. Beberapa kali itu saya lihat kalau kasus konseling pada kami ya, Bu Aisyah, suami saya waktu di awal selalu muji, tapi kok udah 3 tahun ini malah dia jelek-jelekin saya. Dalam hati saya, oh pasti suaminya baterai pertamanya pujian, tapi istrinya nggak puji balik, makanya kosong baterainya. Akhirnya bahasanya kebalikan, yang harusnya muji ini mengejek. Nah gitu. Kebalik dia kebalik. Bapak nggak pernah muji, tapi saya muji Bapak terus. Ya, karena Bu Evi, baterai pertamanya Bu Evi pujian. Iya. Ada modus. Baterai pertama Bu Evi memang pujian. Saya tadi udah mau ngomong, Bu Evi baterainya pujian, baterai keduanya pelayanan. Bu Evi senang muji dan senang melayani. Dan ingat, suami baterai pertama itu beda. Baterai kedua mungkin sama. Ya, baterai kedua mungkin sama. Ya, kalau saya lihat ya, walau alam bisawab ya, Pak Agus baterai pertamanya adalah quality time. Iya memang. Dia selalu ingin Bu Evi temani beliau. Tahu aja ya. Lihat foto. Walaupun nggak memuji ya Bu, ya nggak apa-apa. Iya. Nah, ciri nih dengar. Ciri suami yang baterainya quality time itu selalu mau istrinya ikut sama dia. Tuh ciri suami. Nah, tipe suami yang baterainya quality time itu yang tidak suka LDM. Dia pantang LDM. Pantang long distance marriage. Ya, LDR. Ya, pantang. Jadi kalau ada suami-suami
udah nikah terus selalu kasih syaratnya begini, pokoknya kalau saya ada di rumah, kamu ada di rumah ya. Itu baterainya ini. Ya. Nah terus ada nggak Ibu Evi? Ya, dulu nih ya, terasa nggak Bapak selalu mau Ibu dekat dia atau Ibu temani dia? Iya, Ya, betul. Itu berarti beliau yang ini. dulu kalau saya capek bayang kari, saya mau dipijitin. Kalau saya sakit, Bang tukang pijit Bang. Kalau pijit berarti Itu faktor usia. Iya. Siapa yang punya suami di luar waktu kerjanya, ya, selalu mau antar istrinya kemana-mana, walaupun beliau tetap di mobil. itu dulu tuh masih muda-muda. Kalau sekarang, aduh Bang, apa? Nanti tunggu pensiun Bu. Nanti kalau pensiun kembali lagi baterai kasihnya. Kalau sekarang lagi sibuk ngurusin umat, sibuk ngurusin bangsa. Nanti pas nanti pensiun, Pak Agus kembali lagi seperti itu. Ya, mau ya? Ya. Nah, kalau yang baterainya quality time, anak juga begitu. Ciri khasnya, Bunda temenin aku. Sejak kecil tuh, Bunda temenin aku sebentar aja. Bunda temenin aku belajar. Ayo belajar sendiri dong. Tuh lihat adikmu nggak ditemenin. Ya karena adiknya baterainya bukan quality time. Dia yang quality time. Ini hati-hati nih suka balik-balik. Ya. Apa yang terjadi pada anak yang waktu berkualitasnya kosong, dia senang menyendiri dan ngambek. Ini suami-suami juga ada yang kayak gitu Bang. Yang tadinya nemenin, tapi kitanya yang juga salah. Saya anternya Bun, nggak usah. Aku sama teman aku aja, nggak usah. Aku teman aku aja, nah lama-lama ngambek tuh suami. Ya, mau ya? Iya. Siapa yang kurang lebih? Siapa yang suaminya dari awal menikah sampai sekarang selalu bawain oleh-oleh? Ada? Itu gift. Itu gift. Hebat sekali lah kalau aku. Gift, itu gift. Tolong hadiah yang dibawakannya simpan baik-baik. Jangan ditaruh sembarangan. Di agama masih sampai sekarang bawa oleh-oleh. Nah, berarti Pak Nasarudin baterai utamanya gift. Makanya apa yang dia berikan simpan di tempat yang baik. Kalau perlu dipajang. Karena dia cari itu. Jam yang saya belikan dari Amerika kamu nggak pakai. Tapi kalau dia walaupun istri tidak pakai, tapi dia lihat dipajang di lemari bagus, tetap dia senang. Ya, betul ya. Nah, itu. Ya, semua orang senang gift, tapi ada orang yang memang senang banget memberikan. Termasuk ibu-ibu, siapa yang selalu apa-apa bawa oleh-oleh. Nah, itu gift. Ya. Nah. Terus apa lagi? Anak yang baterainya gift, setiap hari dari kecil dia yang selalu kasih hadiah ke ibunya walaupun cuman bikin gambar. Bunda, misalnya gitu ya. Ada hadiah buat Bunda. Terus kita gini, bagus banget, terima kasih ya. Senang dia, tapi Bunda beginiin gambar. Marah dia. Karena dia mau hadiah ini disimpan baik-baik. Itu. Apa yang terjadi pada anak yang baterainya gift, tapi baterainya lowbat karena tidak menghargai hadiahnya atau tidak balas hadiahnya, maka dia akan jadi anak yang pelit dan tidak suka berbagi. Kebalikannya, ya. Banyak juga suami-suami, istri-istri cerita sama saya, awal-awal sih dia sering kasih oleh-oleh Bu Aisyah, tapi kenapa ya sekarang malah dia pelit banget. Saya langsung tahu pasti oleh-olehnya suami, ibu taruhnya sembarangan. Maka dia akan berbalik, ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, ini teori baterai kasih. Kapan-kapan kalau kita jumpa kita belajar lebih dalam lagi ya. Insya Allah. Ya. Boleh kita bertanya nggak? Jadi kalau kita bingung kalau language Betul. boleh kita bertanya. Betul. Apalagi sekarang udah banyak perubahan. Betul. Iya, benar. Betul. Jadi aktualisasi. Betul. Jadi saya juga dulu begitu. Pada anak-anak yang sudah besar, ya, yang suami, saya bilang, ya, ada teori love language. Cuman ada 5 di otak manusia. Tolong kamu urutkan mana yang paling kamu senang, pertama, kedua, ketiga, keempat, 5. Udah. Habis itu saya catat
anak pertama saya yang ini, anak kedua yang ini, anak ketiga, anak keempat, dan suami yang ini. Sudah, suami saya rupanya baterai pertamanya pelayanan. Pantesan kalau saya ada apa-apa dia sigap melayani. Itu tandanya dia cinta. Ayah, HP aku rusak. Apa dia bilang? Sini aku betulin. Itu tanda pelayanan. Ayah, kacamata aku patah. Sini aku lem. Itu tanda pelayanan. Ya, gitu. Makanya kalau suami yang pelayanan, setiap dia melayani, ya harus kita tahu bahwa dia cinta. Alhamdulillah, sudah waktunya berbuka. Mudah-mudahan tambahan love language ini untuk Bu Grace tanya ya. Terima kasih, bisa buat oleh-oleh di rumah. Terima kasih, tepuk tangan buat kita dulu dan kita Ya, aplaus semua untuk Ibu Seruni dan juga Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Waktunya sudah masuk maghrib, Ibu. Ya, kami silakan untuk langsung menikmati hidangan buka puasa yang sudah disiapkan. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Alhamdulillah. Dr. Aisyah, yang insya Allah benar juga ya, Ibu langsung cucol. Baik, terima Yang kasih. sangat luar biasa. Kamu silakan Ibunda. Di sini aja. Bu Aisyah bersama dengan Ibu Menteri Agama. Silakan Ibu untuk menikmati hidangan pembuka yang sudah disiapkan. Jangan lupa untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhirnya saya mengucapkan selamat berbuka. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa'i abadillah. Ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tahu gitu. Ternyata kita butuh hadiah ya. Ujian. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih mengucapkan selamat